بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, misalnya di masjid, di musola atau surau, dan karena suatu hal kita terlambat hadir ke masjid, kemudian mendapati imam sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita melihat di sekitar kita sudah tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, kecuali ada beberapa orang yang melaksanakan sholat sunnah misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah ketika posisi kita sholat fardu, kemudian berjamaah kepada seseorang yang melaksanakan sholat sunnah? Ya, kita berupaya bagaimana sholat berjamaah itu kemudian tidak tidak libur, sehingga kita tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk memahami masalah ini, saya akan membacakan sebuah kitab, yaitu karya Al-Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab pada halaman 167 juz yang keempat. Beliau menjelaskan, wa yajuzu ayyatammal muftaridu bil mutanaffili wal muftaridu bi muftaridin fi salatin ukhra, yang artinya diperbolehkan orang yang melaksanakan sholat fardu kemudian berjamaah kepada imam yang mutanaffil, yaitu orang yang melaksanakan sholat sunnah. Wal muftaridu bi muftaridin fi sholatin ukhra, juga dianggap sah orang yang melaksanakan sholat fardu berjamaah kepada orang yang melaksanakan sholat fardu tetapi dengan niat yang lain. Misalnya ada seseorang yang mengqadha sholatnya, misalnya sholat duhur diqadha di asar, kemudian dia berjamaah kepada orang yang sholat asar, berarti duhur dengan asar, itu masih diperbolehkan. Nah, Al-Imam Asy-Syirazi memperbolehkan masalah ini berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan, lima rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena ini didasarkan kepada sebuah hadis dari Imam Jabir atau sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Mu'adzan radhiyallahu an kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-isya al-akhirah, bahwa suatu saat Sayyidina Mu'adz radhiyallahu an pernah melaksanakan sholat isya akhir berjamaah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah Sayyidina Mu'adz berjamaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai beliau pulang. Ya. Kemudian setelah sampai di rumahnya, thumma ya'ti qaumahu fi Bani Salimah fa yusalli bihim hiya lahu tatawwu wa lahum faridatul isya. Ketika beliau sudah ada di rumahnya, beliau melaksanakan sholat berjamaah bersama kaumnya, yaitu kaum Bani Salimah, di mana posisi sholat Sayyidina Mu'adz ini bukan sholat fardu lagi, tetapi
lahu tatawu. Beliau itu sedang melaksanakan sholat tatawu, sholat sunnah. Sementara jamaahnya, yaitu kaum Bani Salimah, sedang melaksanakan sholat fardu isya. Nah, hadis ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bahwa berjamaah ketika kita sudah tidak mendapati sholat berjamaah bersama imam yang pertama, ya, lalu kemudian kita melihat sudah tidak ada jamaah lain di masjid itu atau di mushola, yang terdapat hanya orang melaksanakan sholat sunnah, maka kita supaya tidak libur sholat berjamaahnya, supaya kita tidak ketinggalan fadilah sholat berjamaah, dipersilahkan bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Dan ini dianggap sah dan dianggap tetap mendapat fadilah sholat berjamaah walaupun tidak seutama pada sholat berjamaah yang pertama. Karena apa? Yang terpenting dalam sholat berjamaah itu, kalau cuman ikhtilafun niyah, perbedaan niat, itu tidak bermasalah, ya. Misalnya sholat sunnah dengan fardu, ya, atau sholat fardu duhur dengan sholat isya, isya dengan duhur, duhur dengan asar, itu ikhtilafun niyah, niatnya berbeda, tetapi af'aluha, ya, atau gerakan-gerakan sholatnya itu tetap sama. Nazmus sholah, jadi susunan sholatnya itu sama, ya. Yang tidak boleh itu ketika antara sholat imam dengan makmum nazmuhuma mukhtalifah. Artinya ketika sholatnya imam dengan makmum itu gerakannya berbeda. Seperti apa? Misalnya imamnya sholat kusuf, ya, atau sholat jenazah, ya. Tentu kita pahami sholat kusuf atau khusuf itu af'alnya atau rukun-rukunnya, gerakannya itu berbeda. Karena dalam sholat kusuf dan khusuf itu lahu ruku'ani wa sujudani, ada 2 ruku, ada 2 sujud, ya. Atau misalnya di dalam sholat jenazah itu tidak ada sujud dan rukuknya. Tentu ini tidak boleh karena nazmus sholah itu tidak sama, susunan sholatnya tidak sama. Karenanya beliau Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi kemudian melanjutkan, fa amma idza shalla salatal kusufi khalfa man yusalli subha, ya, aw subha khalfa man yusalli kusufa lam yajuz li'annahu la yumkinul i'timamu ma'akhtilafil af'al, ya, yang artinya maka adapun ketika seseorang yang melaksanakan sholat kusuf, ya, kemudian berjemaah kepada orang yang sholat subuh, atau orang sholat subuh berjemaah kepada orang yang sholat kusuf, lam yajuz, itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Kenapa? Li'annahu la yumkinul i'timam, karena ini tidak memungkinkan untuk bermakmum. Ma'akhtilafil af'al, kemudian gerakannya berbeda. Bagaimana kita harus mengikuti seorang imam dengan gerakan-gerakan yang wajib diikuti, tetapi gerakannya memang sudah berbeda. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.